Bagaimana akhlak para salafus saleh yang ditulis oleh Imam Sya'rani. Di antaranya adalah takutnya mereka kemasukan penyakit-penyakit hati atau kotoran-kotoran hati yang merusak ilmu mereka dan amal mereka. Dan bagaimana mereka takut kalau bimbingannya kepada manusia itu bukan untuk akhirat dan ridha Allah, tapi urusannya duniawi. Karenanya disebutkan tadi bagaimana mereka para sulaha, mereka para salaf berhati-hati dalam memberikan atau dalam tampil. Sebagaimana tadi kita baca. Yang pertama, kana Rabi' bin Khaytham. Beliau itu alim, faqih. Beliau itu ahli ibadah. Otomatis orang itu kepingin untuk dituntun oleh beliau. Yani istilahnya beliau ini qudwah, panutan. Jadi orang pada mendekat kepada beliau. Nah, kemanapun beliau pergi, orang-orang itu ikut dia. Tapi idza masya khalfahu ahad, kalau sudah orang itu jalan di belakang beliau, kalau jalan gitu, beliau nggak justru tambah bangga. Kita kan tambah bangga, jalan terus di belakang ada yang ngawal gitu kan bangga. Tapi justru beliau mengatakan, wallahi laula attaqi alsinatakum ma haddatsukum. Ya. Aku ini kalau nggak menjaga lisan kalian, nggak menjauhi omongan kalian, aku nggak akan isi pengajian atau nggak akan ceramah, nggak akan kasih nasihat pada kalian. Cuman aku takut ya, kalian ngomongi aku punya ilmu tapi nggak disampaikan dan lain-lain. Ya, hingga ada yang berkata, ya Aba Muhammad, mereka itu orang-orang itu hadirin deketin kamu wahai bin Khaytham tadi itu karena ingin manfaat. Jangan justru digembosi mereka ini. Beliau mengatakan, hadza ba'id. Apa manfaatnya? Ya. Mungkin kalau mereka bisa ngambil manfaat dari aku, karena ketika aku berbuat apapun bisa jadi qudwah ilmu, kebalikannya yang tidak baik. Buat mereka manfaat, buat saya rugi saya. Enak ente manfaat, dapat ilmu dari saya yang rusak hati saya ketika kau ikuti di mana saya pergi. Itu manfaat ana. Kemudian fa inni idza lam antafi ana bi ilmi fa kaifa yantafi bihi ghairi. Aku merasa bahwa ilmuku ini nggak manfaat. Ada apa kalian ngikuti saya? Oh, ngaku aja ilmuku nggak manfaat buat diriku, apalagi kalian mau ngambil manfaat dari aku. Jauh usah. Beliau ini Rabi' bin Khaytham ini paling tidak suka yang namanya popularitas atau sanjungan atau popularitas, sanjungan, makom, kedudukan di sisi manusia ini nggak suka. Padahal itu ladzah, nikmat. Oh, nikmat. Saking nikmatnya artis itu kalau habis naik daun terus turun mak gendeng. Jenderal itu kalau habis dapat bintang 1, bintang 2 pensiun, pelonga-pelongo deh, kadang-kadang. Karena sebelumnya dapat fasilitas dijemput. Mantan bupati, mantan wali kota, ya ngono. Dulu disiapin sandalnya di masjid gitu, kalau mau keluar disiapin sandalnya. Pas jadi gubernur, mantan disepak-sepak, gak ada ya. Ini sandalnya sopo sih jedul. Gimana? Gak stres. Jadi memang ladzah di agung-agungkan orang, jalan di mana-mana orang minta foto, itu kayak satu kenikmatan gitu. Padahal itu penyakit itu. Ya. Makanya kata beliau, man ahab, ingat ya, barang siapa yang keinginannya adalah kalian menuntut ilmu, menghadiri majelisnya dia, jangan dihadiri.
Kalau tujuannya itu, kalau ada majelis taklim, tujuannya banyak-banyakan jamaah, jangan hadir. Ya. Kata guru saya, kata Habib Umar, beliau mengatakan, al-ibrah bikathratil madad, la bikathratil adat. Yang penting itu banyaknya rahmat yang turun, ampunan yang turun, pertolongan Allah yang turun di majelis kita, bukan banyaknya yang hadir. Ada majelis mungkin yang hadir cuma kayak kita ini 100-200 orang, tapi terus turun rahmat dari Allah, ampunan dari Allah, lebih afdal daripada hadir majelis 100.000 orang tapi pulang la ampunan, la maghfirah, wala rahmah min Allah, tidak ada. Terus apa untungnya? Jangan tergiur majelis itu dengan banyaknya yang hadir. Habib Jamal itu duwe majelis jenenge Ar-Ridwan, sing hadir 2.000 minimal, balesen inul 4.000. Ayu ting ting gitu. Masa mau magoman ayu ting ting ya? Jangan bangga dengan banyaknya, kalah rek. Iku sih, itu dorong sing teko artis Korea. Terus wali Allah ya artis ini. Jangan tergiur. Ya. Ada dua ustadz masih muda di depan saya, dia ngomong, majelismu sing hadir piro 200. Oh iya, masya Allah ya, nek majelisku 150. Saya tak bilang, kau ini akeh apa? Akeh hadirin. Nah, ini omongan, bukan omongan thalibul ilm, taraba biadi syekh. Mestinya nanti ngomong, di majelismu sudah berapa kitab yang dikhatamkan? Anak 3, anak baru 2. Oh, anak berapa yang hadir? Dan memang hadir orang banyak itu, kalau kita boleh jujur, pahalanya besar. Berapa ilmu yang dikasihkan itu, ya? Ya. Yang hadir sekarang ini, yang di sini 200, terus yang di streaming berapa ini? Mungkin 100, 300. Banyak mana keutamaan yang hadir langsung sama streaming, dapat ilmunya sama, karena sama yang saya sampaikan. Tapi keberkahan itu pasti pada yang hadir, karena di majelis ilmu itu dapat rahmat dari Allah, dapat ampunan dari Allah, itu beda. Jadi tolong ojo alasan mereka hadir, aku gak teko tau semen ini, tapi streaming istiqomah aku leken itu streaming ini. Ya, saya masih ingat dulu guru saya ada Syekh Salim bin Ahmad, Masya Allah, Syekh Salim bin Ahmad Al-Khatib. Fikih, kalau ngomong itu faedah dong, fawaid, ilmu, nggak nutut, nulis tangannya nggak nutut, tulis tangan ini nggak nutut. Waduh, banyak yang kehilangan sudah. Lo ngajar kitab minhaj sudah pakai kitab. Saya ngajar minhaj itu pakai kitab bisa salah tok. Ini nggak pakai kitab hadirin, dan kayak syarahnya kayak apal. Terus Asia Sarwani di Tuhfah, di Nihaya, ini wah suruhat di wajah. Winter. Lah saya waktu ngaji sama beliau itu nyomatet nggak nutut. Akhirnya saya bingung cari rekaman tip dia, kau nok semua rekaman HP atau rekaman tidak ada, dulu pakai tip, masukkan di tip. Ya. Terus saya tuh kepinginnya yang nggak nutut itu mau saya catat lagi, yang ulang lagi, yang ikut. Beliau nggak mau. Sampai saya tuh maksa. Beliau nggak mau. Tolong saya, ini tak ceritai. Aku iki wong Malang. Aku iki duduk wong Mesir, Kairo. Ya, rukun Kairo, sebelah Jagalan ya. Orang Arab nulisnya cepet, pahamnya langsung karena bahasanya dia lahir. Lah kita kan enggak. Proses bahasa plus nulis. Enggak nutut ini. Sampai ngotot-ngotot sama Syekh Salim, jadi saya Salim ya wis, kontok. Heran kan, nggak boleh direkam. Nah, alasannya kenapa nggak boleh direkam? Kalau sudah direkam, nanti dia pengajian ini nggak bakal fokus. Gampang lah rekamannya. Gampang lah rekamannya. Itu yang bikin kadang-kadang kita ngaji tuh ngantuk, kayak gak eman. Nah, ini streaming juga gitu. Kan gak tau gak usah diomai streaming aja. Jadi kan tak kandani ya. Hadir sama streaming itu pahalanya lebih besar hadir. Ya, streaming bagus, dapat ilmu,
selama gurunya itu jelas, tapi yang hadir lebih banyak keuntungannya. Sampean hadir masih gak ngrungokno turu di mburi kono oleh ganjaran. Ya, makanya Senin depan gue bantal dek guling turu dek kono. Sampai ulama mengatakan ada berapa? 7 kemuliaan atau berapa buat orang yang hadir majelis tapi tidur. Bayangkan, walaupun sudah jelas lah hadir majelis tidur tidak benar lah. Menuntut ilmu kok turu ya apa? Ya. Tapi ungkapan ulama keutamaan hadir majelis walaupun tidur itu tentang besarnya keutamaan orang hadir majelis sampai masih turu oleh ganjaran. Tapi ya tidak benar lah. Orang kalau menuntut ilmu tuh di masjid lu jenengan, saya kasih tahu kalian, saya kasih tahu ya. Ulama dulu itu lulusan masjid kayak gini. Jadi ulamanya itu lulusan masjid seperti ini, bukan terus mondok. Belum ada mondok. Ditarim rubat pertama kali itu rubatnya Habib Ali Habsyi. Simbol itu baru 100 tahun yang lalu. Sebelumnya nggak ada. Rubat tarim itu setelahnya rubatnya Habib Ali Habsyi, Sahibul Maulid. Rubat itu artinya pondok. Sebelumnya nggak ada. Lah terus ulama nggak ada dulu, banyak. Lah terus lulusan mana? Masjid. Wis kayak gini iki. Cuman bedone ambek sampean iki tak jeduhi. Wong-wong lu teko nggo buku ditulis. Lah nek kosongan ngene rek. Ono sing ngaji gak nggo buku, nggo bendera. Ya pengajian nggo bendera gawat dhewe, ngaji, ya perang ngono iki. Tapi kadang-kadang ya sudah dibiarin aja, namanya anak muda, kepingin ngomong-ngomong. Ono sing jadi dulu tuh bawa pulpen, bawa kertas nulis. Iki gak, gue mercon. Tapi ya sudah, biarkan aja. Senengnya ngomong nulis di Jarno. Ini adalah satu bentuk cara berdakwah. Ya, saya ingetin ya. Dulu awal-awal Ar-Ridwan itu, untuk supaya para pemuda itu mau hadir majelis Ar-Ridwan, konvoi. Saya tidak senang konvoi. Saya konvoi itu tidak senang. Aku beda kok. Sampai duwe warung. Warung itu dolan rawon senengnya, sampai tidak seneng rawon. Tetap dol yang penting oleh duit, apa gak dol. Saya ini nggak suka rawon, tapi saya punya warung rawon. Yang hadir banyak, gimana? Dijual atau tutup? Judol rek, sekolah nggak usah mangan, pakson. Ya. Saya tidak senang sama konvoi. Dari awal Ar-Ridwan konvoi itu saya nggak senang. Tapi itu harus dilakukan untuk para pemuda ini supaya senang. Senang lah, ngomongnya konvoi lu enak tuh majelis taklim ini. Ngomong, saya dikasih kabar sama kru itu, ada beb yang konvoi tok dut, wayang nang majelis but boleh kabeh. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ya. Ketika konvoi banyak yang ikut, wah sampai panjang konvoinya Ar-Ridwan dulu. Saya tidak senang itu. Tapi ya wis, ini adalah cara narik pemuda. Dan hasilnya Masya Allah. Sekarang yang konvoi itu tidak mau. Aku gara konvoi, gak selalu ngarep. Ditinggalkan konvoi, duduk depan dulu dia. Yang dulu konvoi itu. Terus mulai paham saya. Sekarang sedikit yang konvoi. Tapi majelis penuh yang hadir. Berarti mereka sudah tidak senang konvoi. Berarti, nah itu corone wong dakwah. Dari awal gak usah konvoi. Dan orang kalau mau dakwah, jangan dengar omongannya orang. Ar-Ridwan dulu konvoi, banyak yang ngomongi saya. Difitnah macam-macam saya. Pernah suatu saat ada yang fitnah gara-gara konvoinya Ar-Ridwan, ada yang mau ke rumah sakit, tidak bisa, sampai akhirnya mati, macet gara-gara konvoinya Ar-Ridwan. Kabar burung itu nyampe ke saya cari sumbernya. Begitu ketemu tak tokoin nama main. Saya bilang, siapa yang mati gara-gara konvoi Ar-Ridwan? Lunda, takutnya itu tak loko pengen sama dia. Opo wis gitu tuh orang kalau mau dakwah seperti itu, biarkan saja. Ar-Ridwan saya paling nggak suka sama orang tamayul, karena torikonya Pak Alawi gini ini nggak suka. Ya. Ini ya nggak suka. Habaib itu nggak suka. Torikonya Habaib itu zikir itu tidak boleh gini-gini, just diem aja. Terus suasana waktu itu kebawa dengan mungkin majelis hampir semua seperti itu, kita diamkan. Tapi pelan-pelan
nek ceramah tak sindir. Alhamdulillah. Majelis Ar-Ridwan majelis nggak pakai gini-gini, kecuali ono piro-piro tok sing memang sakau modelnya. Kalau kadang-kadang kalau nggak sengaja wis gak apa-apa, saking kenaan gini-gini biarkan. Tapi majelis itu orang dakwah. Ini saya ngomong gini ini setelah 10 tahun lebih. Saya buka. Dulu saya ngomong sabar, pelan-pelan. Orang ngomong anak muda itu pelan-pelan. Sekarang alhamdulillah majelis saya kalau diundang majelis masih banyak, majelis itu tidak ada. Tapi saya tidak pernah ngelarang. Tapi begitu ceramah tak sindir, des. Dan alhamdulillah, wong ini, yo ngerti lah tak sindir kan. Oh, gak seneng Habib Jamal ini. Thariqah Habaib bukan seperti ini. Paham kan sekarang? Pelan-pelan. Nah yang dulu ngomongi gini-gini sekarang, hilang konsep. Itu biasa. Ya, banyak hal hadirin yang mesti untuk kita. Apalagi kadang-kadang masalah tamayul ini gak nyambung. Kalau gosidahnya ya hanana, terus tamayul itu mesti mending. Doharodino, ya hanana, bahagianya aku dengan Rasulullah, dengan agama Allah, ya senang deh aku. Pantes, walaupun mestinya tidak perlu gitu sih. Yang tidak tepat itu syafa' lana ya Rasulullah paringi syafaat sampai gini. Coba sekarang bayangkan kalau kita minta syafaat ke Nabi langsung di hadapannya, berani kita kayak gitu? Para Kanjeng Nabi, Rasulullah syafaat Rasulullah. Terus gak usah Rasulullah. Aku kok metu tuh masjid, kok njaluk donga mbak aku ngomong gini, Habib Jamal culek loh. Pantes sampai minta doa sama saya terus joget-joget, tak pantas. Nah, tapi kan namanya anak muda istijarah sih, untuk tambah lama alhamdulillah dengan berjalannya waktu 10 tahun berubah banyak, sangat banyak perubahannya. Jamaah di Majelis Taklim Ar-Ridwan ini sudah banyak yang diantar kalau segini-gini tak anyar ya saya nggak ada lawas kayak gitu nih. Jadi seperti itu hadirin, itu tentang bagaimana kita semestinya itu jangan suka banyak-banyakan jamaah. Bahayanya itu buat yang punya majelis. Kalau sampean itu gampang. Loh hadirin, saya ini kadang-kadang berpikir seperti ini. Orang ini kepingin duduk depan, padahal yang paling tidak enak itu paling bahaya amalnya ini di depan. Dicium tangan itu bahaya, yang nyium nggak bahaya. Sampai cium tangan orang, sampai aman. Yang dicium ini loh, yang tidak aman. Nanti akan disebutkan. Jadi, kadang-kadang berpikir, ya Allah, kita ini kayak gini. Saya ini kadang-kadang berpikir, enak duduk di belakang daripada di depan. Sampai duduk di belakang, dapatnya sama. Ilmunya sama, semuanya sama. Ya, sama yang duduk depan. Dan ikhlasnya lebih terjamin. Tapi sampai yang duduk depan, dilihat orang, disanjung, penyakit hati keluar, hilang kabeh ganjaran. Kan tidak enak diri. Makanya sebagian habaib yang saya kenal nggak mau duduk di depan. Almarhum Habib Abdul Qadir Al-Haddad Al-Hawi, hall manapun hadir tapi nggak pernah duduk depan. Duduknya di belakang, menggelar sejadah di rumahnya orang kadang. Acara selesai, hampir dapat semuanya, kadang-kadang cuma lihat TV pula. Ya. Dia tidak menginginkan. Ya. Enak sudah tidak. Salim qalbu minar riya, selamat dari riya, selamat dari semua. Hanya saja, kalau ulama nggak duduk depan, nanti yang duduk depan ini orang-orang nggak alim, itu bahaya. Dulu saya lebih memilih duduk belakang. Saya senang di buri, enak loh, buri aman loh. Tapi terus lama-kelamaan guru saya di Indonesia ini ngomong sama saya begini, kalau nggak kamu yang duduk di depan, yang muta'alim, yang santri, yang punya ilmu, nanti yang duduk depan ini jamaah piring sengi lu ngarep gak duwe ilmu, disongko wong ulama, dijadikan gudua. Sampean yang nggak mau, yang punya ilmu duduk belakang, masalah.
Dari situ saya pikir iya betul ya. Jadi kadang kita harus duduk di depan itu ya tadi itu, agar jangan orang jahil yang duduk di depan. Saya pernah menghadiri satu pernikahan, ada kesalahan dalam akad nikahnya bahasa Arab, yang hadir semua nggak paham salahnya di mana, nggak tahu. Lah kita duduk belakang, akhirnya sudah jerit, kurang ini. Nah salahnya kenapa kita nggak duduk depan? Ya seperti itu. Ya. Kemudian kama anna man ahab annakum tagumuna lahu fala tagumu lahu. Kalau ada orang senengannya disambut dengan berdiri dengan orang, jadi dia kalau hadir ke majelis orang berdiri untuk senengannya gitu, jangan berdiri. Aku delok wong iki senengane telat sengaja supaya kita ngadeg kabeh, sak usah ngadeg kok. Siang, kenapa? Kenapa? Lu kok berarti kok nggak menghargai? Bukan saya nggak menghargai, saya ngobati. Karena dia seneng lihat orang berdiri menyambut dia. Berdiri menyambut itu kan benar hadirin. Jadi sampai ada majelis gini ya, terus ada ulama datang di pinggir, sampai berdiri. Itu kalau di pondok-pondok Jawa biasa hadirin. Kalau saya tahu mondok ya di Ploso, di Lirboyo, di Liangitan, apalagi Sidogiri. Itu kalau ulama datang naik mobil lewat langsung sak pondok itu yang lihat ada ulama lewat berdiri semua, langsung berdiri menunduk ulama lewat. Iku lek tau mondok. Lek sing gak tau mondok, beb selfie. Nah, itu gak tau mondok. Ya. Mbok anggap penyanyi rock aku ini ya. Kalau yang pernah mondok tak berani kayak gitu. Yang pernah mondok itu ada kiainya lewat. Khusyuk, ta'zim. Ya. Memang berdiri untuk kedatangan fadil atau orang alim atau itu benar. Cuman kalau dia senengnya seperti itu jangan berdiri, ngobati hatinya dia, karena seneng lihat orang berdiri itu penyakit hati, sombong, riya dan lain-lain. Loh kan tapi Nabi SAW itu melarang, ya Nabi melarang karena ketawaduannya. Tapi akhirnya Sayyidina Hasan bin Thabit nggak mau dilarang. Jadi suatu kali kalau Rasulullah hadir di antara sahabatnya ini berdiri semua. Akhirnya Rasulullah melarang, jangan berdiri. Kalau saya datang itu jangan berdiri, duduk aja. Wes. Besok harinya Rasulullah datang, ya karena kemarin dilarang sama Nabi, ya ada yang berdiri. Akhirnya Hasan bin Thabit lihat sahabat nggak berdiri menyambut Rasulullah, ngarang syair. Ya. Ajibtu liman lahu hissuh wa aqlun ra'a hadzal jamala wa la yaqumu. Aku heran melihat orang yang punya hati nurani, punya akal, melihat keindahan seindah ini tidak berdiri untuk menyambutnya. Langsung berdiri hadirin. Besoknya berdiri menyambut Rasulullah. Jadi makanya katanya Syekh Ali Jum'ah, mana yang didahulukan, ittiba atau adab? Ittiba atau adab? Kata beliau, sahabat sendiri itu ada yang mendahulukan ittiba, ada yang mendahulukan adab. Siapa yang mendahulukan ittiba? Banyak. Di antaranya, la tusalli asar illa fi Bani Quraidah, jangan sholat asar kecuali Bani Quraidah. Wis, ittiba bin Nabi, masih sholat asar hilang, sementing pokoknya saya sholatnya di Bani Quraidah. Sahabat ngikutin Nabi, ittiba bin Nabi, tapi ada yang lebih dahulukan adab dari ittiba. Seperti siapa? Sayyidina Ali. Ketika perjanjian Hudaybiyah sama orang-orang kafir, Sayyidina Ali yang nulis min Muhammad Rasulillah. Ketika perjanjian ini dibacakan ke orang kafir, kata orang kafir, lau arafna annaka Rasulullah mata ba'nak. Ngapus Rasulullah? Tidak. Akhirnya kata Rasulullah apa? Wes ya Ali, dulani. Aina kitabat Rasulullah itu yang mana? Tulisan Rasulullah itu yang mana sih? Karena Rasulullah dengan umminya. Yang ini diambil ludahnya, ludah Rasulullah, dibusak sendiri sama Rasulullah. Sayyidina Ali tidak nurut. Gak, cuman Sayyidina Ali adaban ma'an Nabi. Aku lek sampai ngapus Rasulullah, lah kurang ajar ambil Rasulullah.
Paham? Jadi adab ini kadang muqaddam alal ittiba. Satunya lagi, jadi kalau ada orang ngomong ittiba itu, nah Sayyidina Ali kayak gitu. Mulai lagi, Abu Bakar Siddiq, ya kurang apa John, dalil direk, Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar, waktu Rasulullah sakit. Katanya Rasulullah, mur Abu Bakrin an yusalliya bin nas. Suruh Abu Bakar jadi imam. Ya. Tengah-tengah sholat ini, Rasulullah sehat. Langsung Rasulullah datang ke masjid. Kan sebelah rumahnya, ini rumahnya Rasulullah di masjid. Keluar Rasulullah dari pintu rumahnya, langsung masuk masjid. Masuknya itu mungkin pintunya di sini gitu ya. Masuk di sini, Sayyidina Abu Bakar di sini, lihat ada Rasulullah masuk, mundur ya. Mundur, maksudnya ngimami kanjeng Nabi. Ya. Coba sampai sembayang loh. Ngimami seorang yang wahyu ini turun ke dia. Bisa. Kita umpama. Pas jadi imam di sini, belakang kita ini pas ada tamu, Imam Masjidil Haram, Syekh Sopo, Surem, Sudes, atau di belakang kita ini ada Habib Umar bin Hafid, atau di belakang kita ini ada imam-imam yang apal Quran, terus kita jadi imam. Moro kuliah iwal kafirun wala antum abiduna ma'abud wala ana abidu ma'abatu wala antum abiduna ma'abud wala ana abidu ma'abatu mubeng. Terus ngerodok di sini. Loh iya saya itu pernah di Masjid Nur pas jadi imam, saking ada di belakang satu ulama Al-Fatihah itu loh, lali aku saking bingungnya Al-Fatihah loh, padahal ini buriku duduk Rasulullah loh kira. Nah sekarang gimana Sayyidina Abu Bakar mau jadi imam, di belakangnya ada yang diturunkan wahyu untuknya. Yo moro batal ya kepentut ya, mules wonten ya. Maka Sayyidina Abu Bakar mundur jadi makmum. Kata Rasulullah, maka anak ya Abu Bakar, tetap jadilah imam, jangan mundur. Maka anak itu tetap di tempatmu, aku jadi makmum. Tak nurut sih Abu Bakar. Kalau saya ngomong perintah enggak ini, jangan mundur, duduk tetap di tempatmu, itu kata perintah apa kata apa? Kalau perintah harus diapakan? Ikuti, ittiba namanya, ini perintah dari Nabi. Tapi tetap nggak mau, Sayyidina Abu Bakar tetap mundur. Kenapa? Di benak Sayyidina Abu Bakar, adab lebih penting dari ittiba. Begitu pula qiyam alal fadil, begitu pula berdiri atas datangnya ulama, datangnya sulaha, kemudian kita berdiri, itu enggak apa-apa. Itu enggak apa-apa, itu keutamaan, sampai dapat ganjaran karena ta'zimul ulama. Cuma kalau ulama itu senengnya seperti itu, seneng kelihatan dari logatnya, atau nang majelis kak sing ngadeg ngamuk ya. Saya pernah ketemu satu orang, ditanya, "Iku Ustadz itu ngambung tangan gak mikon mang?" Tapi bilang saya lupa, nggak tahu dia ngambung tangan apa gak, itu lali. Udah tak dulu mau ngurut tuh, aku gak gelem ngambung. Terus jarno, gak gelem ngambung tangan, kok bingung. Berarti menunjukkan itu orang seneng dibawa tangan. Nah orang kayak gitu jangan ditium tangannya, bahaya itu. Kenapa Anda nggak nyium? Kurang ajar, bukan ngobati hatinya dia supaya hilang seneng diambung ini. Ya, nah yang ingin saya sampaikan, cium tangan sunnah, cium tangan adab, cium pipi golil adab, kurang ajar. Sunnahnya itu cium tangan atau cium jidat, tidak ada pipi. Jadi kalau ada ulama dan lain-lain, jangan suka kita cium ujungmu ya. Risih tahu. Ya, saya kadang-kadang kalau hadir majelis tahu-tahu orang-orang itu saking antusiasnya, ya saya husnudon, mereka mungkin saking antusiasnya langsung pipi kiri kanan saya itu dicium gitu, dicium. Ya, di daerah kita sini ada yang seperti itu, walaupun nggak banyak, tapi kalau di daerah lain wah banyak. Sampai pernah ya, satu guru saya itu pernah sampai mensyaratkan jangan ada yang cium pipi kalau hadir majelisnya, karena dianggap cium pipi ini untuk menghormati. Tidak ada hadirin, siapa sih menghormati cium pipimu ini? Terus kondek nyium pipi ku mbok yo ngocosi, ababmu mambu rokok, kelekmu badek,
kadang-kadang sing luwih gila nih mana keringet tembik minyak-minyak mau cepok-cepok tak sih katanya ya, nggak suka. Dan itu akhirnya sampean kalau kayak gitu malah nggak dapat keutamaan, kurang ajar itu. Cium tangan adab, cium pipi gelil adab. Gelil adab itu nggak punya adab, kurang adab. Jangan, saya ingetin, jangan suka ada ulama cium pipi cium gini, jangan ya. Itu bukan budi pekerti yang baik, itu bukan akhlak yang baik ya. Karena pipi ini miliknya istri, bukan milik sampean ya. Jadi seperti itu hadirin. Untung ngelanang nggak kayak ginjo, bro, ginjo apa lipstick ya, nggak kayak orang lanang kayak lipstick habaib kiai mulai apa nggak jangan. Kemudian Yahya bin Sa'id rahimahullah ta'ala yaquli ashabih ma idza istahla ahadukumul hadits fala yuhaddits. Kalau di antara kalian ada keinginan ceramah, jangan ceramah. Kalau ada keinginan dalam satu majelis, kira-kira saya dikasih kesempatan untuk ceramah enggak ini? Saya penceramahnya apa enggak? Jangan. Berarti kamu merasa nikmat dengan ceramah mimbar. Nah, sebagian orang ketika waktu suruh ceramah enggak, dalam hatinya dia lagi pingin, walaupun kadang-kadang bukan karena untuk pujian, tapi kadang untuk himmah, itu lain lagi. Ada anak ini, ustadz ini lihat ini jamaah di sini ini kok banyak yang kumpul ya, ini kalau saya ingetin masalah togel, karena banyak yang main togel ini ya, jadi yang hadir ini banyak pemain-pemain togel. Saya akan ingatkan mereka tentang bahaya togel, bahaya judi. Saya akan ingatkan. Nah, keinginan bangkit berdiri di mimbar untuk mengingatkan hal ini, itu tidak apa-apa. Seperti Habib Abu Bakar bin Yahya. Dihadiri majelisnya Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Jadi ada Habib Muhammad bin Idrus. Habib Muhammad bin Idrus datang dari Hadramut ke Indonesia untuk benerin habaib ini, Sholahul Alawiyin. Dia dengar habaib di Indonesia mulai kerjo, habaib kok kerjo, habaib itu nuntut ilmu, wis pokoknya jauh dari majelis, jauh ini. Dengar seperti itu, beliau ini datang, makanya sampai dikatakan bahwa tidak ada habaib yang paling murni niatnya ke Jawa untuk dakwah seperti itu, Muhammad bin Idrus. Beliau tuh datang ke sini untuk benerin para pemuda, para alawiyin khususnya untuk kembali di jalan kakek-kakeknya. Akhirnya beliau masih muda ini datang di majelisnya Habib Abu Bakar bin Yahya Surabaya. Habib Abu Bakar ini kubarul aulia, Habib Abu Bakar bin Yahya, ulama besar. Ketika hadir di majelis itu, dilihat yang hadir banyak habaib lagi. Wah, cocok ya kalau ceramah di sini untuk ngingetin para habib-habib itu supaya gak edan dunyo, atau pilih habib ini supaya gak ribut politik ya. Habib supaya gak jadi tim sukses, Habib supaya gak nyalono jadi DPR RI, DPRD dan lain-lainnya, mending taklim ya. Wingin kata dia dalam hati, lek Habib Abu Bakar bin Yahya iki wali, saya akan disuruh berdiri untuk ceramah, akan saya ingatkan semua ini agar tidak cinta dunia, cinta ilmu. Sampai habis majelis nggak diberdirikan sama Habib Abu Bakar bin Yahya. Kecewa Habib Muhammad bin Idrus, kecewa dia. Ya Allah, itu wali Habib Abu Bakar bin Yahya. Kalau wali dia tahu nih aku ini apa, nyesel dia. Wes majelis selesai, mau pulang, Habib Abu Bakar manggil Habib Muhammad bin Idrus. Sini ya bin Idrus, jero hati ini kan arek sekno masih muda, masih emosional. Tuh sampai ini tak pikir wali, tidak ya, nggak tahu apa yang saya inginkan. Begitu dipanggil, nggak ada orang ini, semua orang sudah pulang. Katanya Abu Bakar bin Yahya, kalian bin Idrus, illi nawait fi qalbak qatruhtu fi qulubihim. Apa yang sudah kau niatkan di hatimu untuk mengajak mereka kembali di jalan Allah, meninggalkan dunia dan lain-lain, sudah aku taruh di hati mereka ilmu ini.
Jadi gak usah ceramah. Niatmu tok iku tak dekek di hati nih wong-wong. Ya gemeter hadirin, ya Allah kurang ajar aku ya Allah. Suudon ini ya astagfirullah, minta maaf ini terus. Habib sepura nih Habib, palaku bimana suudonnya. Ini nama etikal tak ketertutup itu. Kita orang ini majelisnya hal, bukan magal. Kita majelis ini bukan cuma sekedar ilmu yang disampaikan, ditulis, bukan itu. Ada lagi di balik ini hal. Hal itu apa? Hal itu setruman yang diterima oleh para pewaris Rasulullah antara dia gurunya sampai ke Rasulullah. Hal itu nyambung. Makanya itu hadir majelis ilmu itu bukan cuma kita dengerin ilmu, tapi ada hal yang nyambung ke mereka yang hadir itu. Makanya kata Habib Umar dalam qasidahnya, Tariq khairil wara, dakwah ilallah dawam, bil fi'li wal qasdi wan niyah wa khairil kalam. Tariq khairil wara, tariq jalannya Rasulullah. Kul hadhihi sabili ad'u ilallah. Apa jalannya? Dakwah ilallah dawam. Gak kenal waktu, siang malam semuanya kita ini ngajak orang cuman dekat sama Allah. Dengan apa? Bil fi'li. Pertama kali dakwah itu nggak usah ceramah dulu, perbuatan kita yang jadi contoh. Wal qasdi wan niyah, niat ya kayak ceritanya Habib Muhammad bin Idrus itu, niat tok kadang nyampe hadirin. Itu dakwah itu kadang bukan harus ceramah, bukan harus ini tuh, niat. Ya Allah, coba aku iki penceramah, tak ceramahin di masjid iki wong-wong supaya ninggalno judi. Bisa jadi gara-gara niatmu itu semuanya tobat dari judi. Bil qasdi wan niyah wa khairil kalam. Dakwah Rasulullah itu bi khairil kalam, omongannya sing enak ya. Mimbar itu dipakai untuk kalimat-kalimat yang baik, untuk misui wong, bukan kalimat-kalimat yang kotor, apalagi kata-kata yang apa saru ya misalnya. Kata-kata yang saru apa saru? Jorok bukan ya, ngomong masalah sensitif gitu loh. Ada anak kecil ngomongnya itu jorok, ya jorok lah, ngomong jorok. Omongan 17 tahun ke atas atau omongan yang nggak adab lah. Saya pernah ngapunten ini contoh, tapi kalau aku contoh podo aja aku. Nggak suka saya ada nyebut-nyebut kemaluan, nyebut-nyebut daerah-daerah wanita yang seperti itu. Ya. Ceramah kok bodine gitar Spanyol, oh boleh nanti ketoprak pada ceramah kok. Tak bener ini, dakwah itu bukan seperti itu. Khairil kalam. Kalau guru saya Habib Umar itu selalu ngomong apa? Orang kalau dakwah pilihlah kalimat yang paling tidak menyinggung orang. Karena dakwah ini khairul kalam. Nah, seperti itu hadirin. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mugi-mugi Gusti Allah mengampuni dosa kita semua, membersihkan hati kita semua, meluruskan hati kita, niat kita semuanya. Amin.